Halo pemirsa Before 30, dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin mengucapkan salam sejahtera. Tuhan memberkatimu. Membawakan program Before 30 ini adalah sesuatu yang sangat spesial buat kami. Banyak orang menyaksikan dan menceritakan bagaimana Tuhan menjamah mereka. Tidak sedikit yang komentar seperti ini. Waktu menontonnya, hati saya merasa tenang dan damai. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin menjamah keluarga Anda hari ini. Tidak ada sukacita lebih besar daripada melihat keluarga sendiri, orang-orang yang kita cintai, menerima mujizat dari Tuhan. Dan saya tahu ini janji Tuhan buat kita hari ini. Karena itu cepat, ajak anggota keluarga Anda sekarang untuk duduk bersama dengan Anda di ruang tamu, menyaksikan acara ini. Karena baru saja kita mulai. Atau belum terlambat juga untuk telepon seorang kawan mungkin, dan beritahu cepat-cepat nyalakan TV, ada Before 30. Atau bahkan bisa juga kita keraskan sedikit volume dari televisi, semoga seluruh rumah bisa mendengarnya selama itu dilakukan dengan baik-baik dan sopan. Saya percaya sesuatu akan segera terjadi. Please jangan kemana-mana, tetap di channel ini, tetap di saluran ini. Sebentar lagi ada pujian penyembahan. Jangan lewatkan yang satu itu, karena Alkitab berkata Tuhan selalu bertata di atas pujian umatnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa aja yang dari Tuhan bisa terjadi. Banyak orang sembuh ketika mereka menyembah Tuhan. Banyak orang menerima mujizat ketika mereka meninggikan nama Yesus. Tetap di sini, dan saya akan berjumpa dengan Anda sebentar lagi. Sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Mari kita angkat suara kita. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord.
berkata di dada kita hari ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ketika 1 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Mari hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita, mari hari ini kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Hanya menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang dia rindukan hanyalah menjamah jubah Yesus. Oh yes, Engkau Tuhan yang akan menjawab doa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Yes, Jesus. Pemirsa, Anda siap untuk menerima pesan Tuhan hari ini? Pesan Tuhan sederhana saja, dan saya hanyalah penyambung lidahnya. Jadi, jangan fokus ke manusianya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Dia mau berbicara kepadamu. Ini yang Tuhan mau katakan. Dia sangat peduli dengan pergumulanmu, dan dia sangat peduli dengan keluargamu. Saya langsung akan membawa Anda kepada sebuah cerita bagaimana Tuhan memberkati satu keluarga. Supaya hari ini juga, sekarang juga, lewat acara ini, keluarga Anda juga diberkati. Markus 1 ayat 29, cerita bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes, mereka bertiga, pergi ke rumah Simon dan Andreas. Pelajaran pertama yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini adalah bahwa mujizat tidak hanya bisa terjadi di dalam gereja atau di rumah-rumah ibadat saja. Bahkan Tuhan tidak bergantung dengan kebaktian-kebaktian khusus. Tuhan bisa bekerja memberikan mujizat di mana saja asal ada orang percaya. Apalagi kalau di rumah Anda ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus dan memohon, meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, pasti diberikannya kepadamu. Ini juga alasan mengapa kami selalu ingin menayangkan Before 30 di televisi. Untuk memberikan kesempatan bagi setiap keluarga di ruang tamu dan di kamar mereka masing-masing untuk mengalami Tuhan Yesus secara langsung dan mengalami kuat kuasanya. Di mana tidak ada lagi perkara yang mustahil bagi orang percaya. Maukah Anda menerima sesuatu dari Tuhan saat ini? Kalau Anda mau dan rindu mendapatkan jamahan Tuhan, Anda tidak harus mendekati tahta Tuhan sendirian. Kalau ada satu orang percaya lagi di rumah, cepat-cepat ajak sekarang juga di depan televisi. Kalau perlu bergandeng tangan dan mulai berseru kepada Tuhan. Mungkin saya masih berbicara, sebentar lagi kita lihat beberapa klip. Tetapi berharaplah sama Tuhan, mujizat bisa terjadi setiap waktu. Tidak harus di waktu tertentu di acara ini. Tuhan bisa jamah Anda sekarang. Bergandeng tangan dan mulai berkata, kami sepakat minta mujizat untuk mama. Kami sepakat sekarang minta mujizat untuk adik kami. Atau mungkin Anda sendiri yang sakit. Tuhan jamah aku. Minta seseorang mendukungmu. Tapi kalau Anda sendirian, tidak ada orang lagi yang percaya kepada Yesus di rumah Anda, pegang janji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu. Dengan Yesus kau tidak sendirian. Dengan Yesus engkau mayoritas, saudara. Sekarang juga kalau tidak ada lagi anak Tuhan di samping Anda bisa langsung sekarang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan ada di sana. Dan saya juga sekalipun tidak mengenal Anda, satu persatu, sekarang saya sepakat dengan Anda. Yang penting kita sepakat dalam nama Tuhan. Bersama-sama Tuhan memberikan apa yang Anda doakan. Saudara Yeri Gunawan ini dia punya iman karena mamanya kebetulan sakit dan tidak bisa bergerak. Dan waktu dia datang ke tempat ini, dia cuma percaya, dia punya iman bahwa mamanya yang di rumah pun pasti sembuh hari ini. Dan waktu doa dinaikkan tadi, dia telepon ke istrinya. Dan hari ini, tadi telepon ke istrinya? Iya, hari ini, malam ini juga dia telepon ke istrinya. Waktu dia belum berangkat, dia lihat mamanya terbaring, tidak bisa digerakkan kakinya. Dan waktu setelah doa dinaikkan semua,
saudara kita Yeri ini mulai telepon ke rumah, dia telepon istrinya lihat bahwa mamanya kakinya bisa digerak-gerakkan dan dia bilang kakinya sudah tidak sakit lagi melalui iman. Apa katamu? Apa katamu? Katakan haleluya! Katakan haleluya! Haleluya! Sini Pak, iman seperti ini baru hari ini saya lihat selama 2 hari. Semoga iman seperti ini Tuhan tumbuhkan di dalam hati semua orang. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Ku mengucap syukur kepada Tuhan segala yang Ia lakukan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus. Layak. Jesus name. Yesus sembuhkanlah keluargaku adalah sebuah doa yang tidak akan pernah diremehkan oleh Tuhan. Tuhan peduli dengan setiap orang di rumah Anda yang sekarang menderita ataupun sakit. Dan kita akan melihat betapa mulianya hati Tuhan dalam cerita ini ketika Tuhan akhirnya menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan hati itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya hatinya tetap mulia. Dan hati Tuhan itu sekarang bagi Anda dan keluarga Anda. Kita baca ayatnya. Di ayat berikutnya dikatakan, Yesus pergi ke tempat perempuan itu, yaitu mama mertua Petrus. Dan sambil memegang tangannya, Yesus jamah dia. Yesus bangunkan dia, lalu detik itu juga lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu langsung bangun dan melayani mereka. Kadang-kadang kita bertanya, apakah Tuhan mau ya? Tuhan semulia itu, apakah Dia bersedia datang ke rumah hamba ini yang begitu biasa? Apalagi kalau penyakit yang kita alami adalah penyakit yang tidak ada artinya. Di mata Tuhan, penderitaan tetap adalah penderitaan. Dan Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah angkat segala penderitaan kita di kayu salibnya. Baik itu penderitaan yang berat maupun yang ringan. Di mata Tuhan, tidak ada sakit yang besar maupun sakit yang kecil. Semuanya Tuhan sudah tebus. Dan Tuhan sanggup. Dan ketika saya pikirkan ulang lagi ayat ini, saya terpukau dengan kasih Yesus. Masa hanya untuk menyembuhkan orang yang sakit panas saja, demam aja, minum obat mungkin penurun panas sudah bisa selesai. Tuhan tetap jamah dia dan beri dia mujizat yang dia nanti-nantikan. Karena Tuhan sayang. Dan juga tidak ada orang yang tidak bisa Tuhan jamah dan Tuhan jangkau. Wanita ini juga adalah suatu buktinya. Coba kita pikirkan, wanita yang ditulis di dalam cerita ini, dia tidak disebut namanya, berarti dia di masyarakat mungkin orang biasa-biasa, tidak terlalu menonjol. Tapi bagi Tuhan, setiap manusia itu anak-anaknya. Apakah Anda orang Kristen atau bukan, Anda di mata Tuhan dan di hatinya, di pikirannya tetap adalah anak-anaknya. Jadi, mari kuatkan hatimu. Jangan kita merasa tawar hati, hambar rasanya, masa Tuhan akan dengar doaku. Aku ini bukan siapa-siapa loh. Mungkin Anda berkata seperti itu. Tapi justru orang yang diabaikan oleh manusia itu diperhatikan oleh Allah. Yang penting sekarang Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang. Ya, Tuhan mau mengunjungi rumah Anda sekarang. Di mana Anda sekarang duduk menonton tayangan ini. Entah di ruang tamu, ruang makan, atau di ruang tidur Anda, dimanapun juga. Yesus mau mengunjungimu. Apakah Anda siap? Buka hatimu, Dia mau masuk. Dulunya anak ini menolak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu mengalami kecelakaan sepeda motor, sehingga menyebabkan tulang yang sebelah sini dan tulang sebelah sini bergeser begitu jauh. Dibawa ke tempat alternatif dan semakin menjadi parah. Tetapi malam hari ini ketika diajak menuntun berdoa, melepaskan pengampunan segala macamnya, anak ini mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang tangannya bengkok tiba-tiba menjadi lurus, tulangnya kembali seperti semula. Mana tangannya? Tunjukkan. Yang semula tidak bisa pegang bolpen saja tidak bisa, hari ini bisa angkat kursi. Beri kemuliaan buat Allah kita. Angkat kursi ini. Angkat kursi ini. Mengambil pen tidak bisa, angkat kursi ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia membuat segala-galanya menjadi baik. 这位姐妹她小时候受伤，然后就腿就没有办法，这是你的，对，
然后他就是曾经经过2次的手术，2个月前第2次动手术，刚动完手术非常非常痛，碰到一点点就会痛，或是角度不对也会痛，他根本没有办法站起来。结果刚刚在聚会刚开始唱敬拜歌的时候，他跟他的嫂嫂一起祷告，他就感受到有一个能力一直摇晃他的身体，他就开始跳舞，然后他就可以站起来走路了。哦现在跟我比赛他还是一直跳舞，没有办法停下来。跟我比赛，跟我比赛，谁快？来来跟他来到那边，来，That's not fair。来你这样打推到那边跟他一起比赛，在那边。来，1次就够了，我们没有时间了。1、2、3，快！你赢吧，把全部荣耀送给神。阿门，阿门。你，哈利路亚。Pemirsa, kita masuk kepada bagian yang terakhir daripada acara ini. Ayo, cepat ajak seluruh keluarga Anda yang masih belum ada di ruang TV Anda. Kita baca dulu ayatnya. Dikatakan di sini, menjelang malam sesudah matahari terbenam, yaitu di akhir hari itu, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Sekarang waktunya. Masih belum terlambat, program ini belum berakhir. Cepat panggil semua anggota keluarga Anda, semua yang ada di rumah Anda sekarang berkerumun datang kepada Yesus. Meskipun cuma lewat layar kaca, tapi saya percaya kalau di dalam hadirat Tuhan, kita berdiri di hadapan tahta sorga, tahta Allah sendiri. Mari kita sama-sama sekarang menghampiri Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan bisa bekerja menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Itu yang Tuhan mau lakukan sekarang lewat program Before 30 sebelum berakhir acara ini. Banyak sekali penyakit yang disembuhkan Tuhan. Bermacam-macam, berjenis-jenis. Dan banyak setan diusir dari kehidupan orang. Maukah Anda percaya? Saya ingat ada 2 orang yang mengalami kesembuhan yang dahsyat, tapi bukan bagi diri mereka sendiri, tapi bagi orang yang mereka cintai. Yang pertama, seorang pria datang di kebaktian kami. Ketika Tuhan mulai sembuhkan banyak orang, dia tiba-tiba ingat ibunya, mamanya yang ada di rumah yang tidak bisa berjalan atau lumpuh. Langsung dia telepon ke rumah berkata, "Mama, dengarkan ini." Hanya lewat handphonenya saja, diarahkan ke mimbar, ke panggung, suara samar-samar, tetapi Tuhan dengar iman pria ini dan mamanya berjalan. Satu lagi, ketika perjalanan dia berdoa pada Tuhan dan dia menyesal kenapa tidak bisa bawa saudaranya yang lagi sakit darah. Tetapi ketika di sana dia punya ide, saya akan kirimkan semua SMS, semua khotbah, semua doa. Tahukah saudara? Tuhan indahkan imannya, sembuh langsung hari itu juga. Dan ketika dalam 1 minggu dipantau dokter, tidak berubah keadaannya. Dengan kata lain, sembuhnya permanen. Seterusnya, memang Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Maukah Anda sekarang berdoa bersama dengan saya? Saya percaya segala macam penyakit bisa dilenyapkan. Cepat, panggil semua orang sekarang, bergandeng tangan sama-sama, dan ulurkan tangan ke depan. Baik bagi diri Anda, maupun bagi diri orang lain yang Anda cintai, khususnya yang ada di rumah Anda. Ketika saya berdoa, kuasa Tuhan akan terjadi. Mujizat diberikan. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan dari pemirsa yang diangkat ke arah kamera, baik untuk dirinya atau untuk seseorang yang dia cintai. Baik yang ada di sana bersama dengan mereka maupun yang di tempat lain. Indahkan iman setiap orang ya Tuhan. Jawablah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak jauh, yang mendengarkan. Yesus, Engkau ada di sini. Ada di ruang tamu kami. Bersedia datang ke rumah kami. Sekalipun mungkin sebagian kami, penyakit kami tidaklah seberapa. Tapi bahkan bagi setiap kami yang sekarang mungkin berada di rumah sakit atau keluarga kami di sana, Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau ada orang yang beriman kepadamu, sesuatu dapat terjadi. Saya berdoa untuk setiap sakit penyakit disembuhkan. Sekarang juga di dalam nama Yesus, saya usir setiap setan dari tubuh setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga. Dan saudara, saya merasakan pemirsa, saya merasakan ada orang-orang yang punya penyakit kelainan, penyakit darah. Sekarang juga Tuhan sembuhkan, leukemia dan sebagainya. Saya merasakan seperti ada kuasa yang mengalir
khusus sekali untuk setiap orang yang memiliki jenis penyakit ini. Di dalam nama Yesus terimalah. Dan jikalau Anda berdoa untuk seseorang setelah program ini selesai, datang, telepon, doakan, tumpangkan tangan Anda dan berkata, Yesus sudah menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Dan lihatlah, kemuliaan Tuhan akan terjadi. Puji Tuhan. Jangan lupa, sekarang segera call kami, telepon kami di hotline yang ada, dan juga beritahu kami di email dan sebagainya apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saya percaya, apa yang Tuhan kerjakan itu mulia. Anda harus ceritakan. Jangan diam diri. Jangan berdiam. Ceritakan kepada semua orang. Sebab Tuhan layak ditinggikan. Sampai jumpa di acara kita berikutnya. Dan sampai hari kita berjumpa lagi, Tuhan memeliharamu siang dan malam. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia mengasihimu. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Haleluya. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my